Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry. Dan masih bersama saya Lilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah mantrik. Dan ini sudah masuk part ke-9 berarti teman-teman ya. Wah, udah mulai penghujung nih. Part 9 ya, bisa part 10. Makin seru aja kisahnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Agil atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau yang udah lama gabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Iblis sasar jiwa di dalam tubuh Pak Mantri. Mantri Part 9. Di ruang tengah rumah Pak Mantri, Haji Holil, Romo Julius dan Pak Mujib serta kedua anak Pak Mantri tampak saling diam seperti mencerna kejadian yang baru saja berlaku di depan mata mereka itu. "Bagaimana Romo? Panjenengan ndak apa-apa?" ucap Pak Mujib beberapa saat setelah itu. "Ndak apa-apa kok Mas," jawab Romo Julius. Yang bersamaan dengan itu terdengar erangan lirih dari Pak Mantri dari dalam kamar. Semua orang bergegas memeriksa. Begitu juga dengan Romo yang turut bangkit menghampiri Pak Mantri meski dengan sedikit payah. Romi dan Rudi adalah orang yang pertama kali masuk, dan disinilah perkembangan akhirnya mulai ada ketika terlihat Pak Mantrik yang kini mulai menangis setelah melihat kedua anaknya masuk dan menanyakan keadaannya. "Bapak," ucap Rudi dan Romi awalnya dengan terbata-bata yang tanpa mereka sangka disambut oleh Pak Mantrik dengan tangis yang sebenar-benarnya. "Rudi, Romi, tolongi Bapak," ucap Pak Mantrik sambil terisak. Kedua anak Pak Mantrik itu awalnya tampak kebingungan, tapi tak lama, karena setelah mereka mendekat, Pak Mantrik langsung meraih tangan-tangan kedua anaknya itu sambil berkata, "Puji Tuhan, Bapak pikir Bapak sudah tidak bisa ketemu kalian lagi," ucapnya sambil masih menangis. Yang lain terlihat masih tertegun oleh keadaan itu, hingga akhirnya semua menjadi cukup jelas ketika Pak Mantrik menatap Pak Mujib sembari mengernyitkan dahinya. "Mas Mujib," ucap Pak Mantrik yang seakan-akan baru saja bertemu dengan kawan lamanya itu. "Oke Mas Eto, anak-anak panjenengan yang membawa saya kemari," jawab Pak Mujib. Yang mana bersama dengan itu terdengarlah suara pekik tawa dari langit-langit yang membuat semua orang sontak mendongakkan kepalanya. Itu yang sudah membicarakan ibumu," teriak Pak Mantrik sambil menatap ke atas dengan wajah ketakutan. "Tolong Romo, tolong Mas, tolong jangan sampai dia menabrak tubuh saya lagi," sentak Pak Mantrik. Setelah itu Pak Mujib bergegas merogoh bungkusan dari dalam saku celananya, yang mana itu ternyata adalah kapur sirih yang langsung hendak dioleskan di kedua kaki Pak Mantrik. "Tolong pegangi," kata Pak Mujib. Ditanggapi oleh Haji Holil, kaki Pak Mantrik mulai bergetar. Di antara pekik tawa yang menggema itu memberontak cukup kuat hingga membuat Romo dan kedua anak Pak Mantrik ini ikut membantu menahan kaki itu. Tolong," teriak Pak Mantrik yang sepertinya masih sadar tapi sudah tak mampu lagi mengendalikan tubuhnya. Pak Mujib yang mulai mengoleskan kapur sirih itu dengan ngerinya, seperti membuat efek asap terbakar di kedua kaki Pak Mantrik. "Astagfirullah," ucap Pak Mujib yang menyadari dan segera melepaskan tangannya untuk menghentikan olesan itu. Tapi
Sepertinya semua kembali terlambat karena pekik tawa yang tadinya menggema dari langit-langit kamar itu kini berpindah ke mulut Pak Mantri. Suasana semakin kacau. Sepertinya roh jahat itu kembali menguasai tubuh Pak Mantri. Westo, sudahlah, menyerah. Apa kalian tidak capek? Tiba-tiba perkataan itu keluar dari mulut pemantrik dengan suara yang jelas berbeda, yang mana segera dijawab oleh Romo Julius dengan nada penuh emosi. Ora, aku masih sanggup seperti ini sepanjang hari. Kalau kamu belum pulang ke asalmu, sangka Romo Julius atas perkataan roh jahat yang kembali merasuki tubuh pamantrik itu. Masih melalui raga pamantrik, sosok itu membalas sanggahan Romo Julius dengan tawa yang terpingkal-pingkal seolah-olah apa yang baru saja dikatakan oleh sang Romo adalah sesuatu yang sangat lucu sekali. Menungso, salah siji penyakitnya, sok rumongso bisa, selalu merasa bisa. Ucap sosok yang masih menguasai tubuh itu. Semua orang hanya tertegun, menahan emosinya, hingga akhirnya ketika iblis di dalam tubuh pamantrik itu berhenti tertawa secara tak terduga. Kini Haji Holil turut unjuk bicara. Wes, wes puas kamu tawa, ucap Haji Holil yang langsung membuat Pak Mantri yang tengah kerasukan itu menatap tajam ke arahnya. Haji Holil tak kalah tajam menatap balik dan kini mulai berbicara dengan perangainya yang agaknya sedikit mengintimidasi. Kue kira ketok sangar blas, kamu itu sama sekali tidak akan terlihat hebat. Kalau bisa hanya mengganggu teman saya yang sedang bersedih itu, saya yakin kalau kamu itu sebenarnya tidaklah seberapa, kata Haji Holil yang langsung dijawab oleh iblis yang tengah merasuki sahabatnya itu dengan marah. Wah, kowe nantak, kowe mejajal karo aku, jawab iblis itu yang marah. Segera ditanggapi oleh Haji Holil dengan santai. Yuk manut, kalau kamu memang menganggap saya nantang, ya rapopo, mana? Coba, ayo, saya lihat seberapa kekuatanmu. Jawab Haji Holil dengan sedikit tersenyum yang mana seketika membuat iblis di dalam tubuh sahabatnya itu terdiam. Hingga tak lama setelah itu, secara tiba-tiba, Pak Mantrik seperti kembali menguasai tubuhnya lagi. Suaranya yang berubah adalah satu penanda. Tolong, begitulah suara yang terdengar saat itu yang mereka yakini sebagai suara dari Pak Mantrik yang diduga sedang berusaha menguasai tubuhnya kembali. Akan tetapi, itu selalu tak bertahan lama. Sekejap, Pak Mantrik kembali meminta tolong dengan suara aslinya dan dengan sekejap pula tiba-tiba saja berganti lagi dengan suara tawa dari roh jahat itu. Keadaan itu bertahan cukup lama. Secara berulang-ulang Pak Mantrik sadar dan seketika kembali lagi tertawa dengan aneh. Semua orang cukup dibuat bingung. Sepertinya itu adalah cara dari sang iblis untuk mempermainkan mereka semua. Doa-doa seakan tak lagi mempan, hingga teriakan Haji Holil yang ternyata cukup memberi Pak Mantri kesadaran sedikit lebih lama. Tikus, bangun, bangkit, kowe pasti kuat, kowe mesti kuat, pasti bisa, sentak Pak Haji Holil yang memanggil sahabatnya dengan julukan akrabnya. Dan benar, setelah itu Pak Mantrik mendapat kesadaran lebih panjang. Pak Mujib sigap melihat peluang itu setelah mendengar ucapan dari Pak Mantrik yang meminta agar dirinya dibawa pergi dari tempat ini. Tolong bawa saya pergi dari rumah ini, teriak Pak Mantrik dengan parau yang segera membuat Pak Mujib kembali mengoleskan kapur sirinya di jidat Pak Mantrik. Pak Mantrik berteriak dan tak lama kemudian kembali lagi dirasuki. Kali ini iblis itu terlihat mengerang seperti kesakitan. Romo yang tak mau lagi kehilangan momen segera menuangkan dengan paksa air sucinya ke dalam mulut Pak Mantrik.
Pak Mantri yang masih dirasuki itu semakin mengerang dan langsung memuntahkan lagi air suci yang baru saja masuk ke dalam mulutnya itu. Tubuhnya yang kini dipegangi oleh Haji Holil, Pak Mujib, dan kedua anaknya terlihat berusaha untuk memberontak. Sementara itu Romo Julius justru terlihat bimbang menyaksikan itu karena secara tak terduga dan tak terencana ternyata momen ini adalah momen yang sangat tepat untuk melakukan pengusiran. Yang mana saat itu sang iblis seperti tengah berada dalam titik terlemahnya. Romo masih berpegangan kalau pengusiran hanya dapat dilakukan atas izin dari gereja, tapi di sisi lain dia meragu apakah Pak Mantrik masih bisa bertahan jika itu tidak segera dilakukan. Pak Mujib sepertinya sadar akan apa yang ada di benak Romo saat itu hingga ia pun langsung berkata kepada Romo Julius untuk segera melakukannya. "Ayo Romo, lakukan sekarang saja," bentak Pak Mujib sembari memegangi tubuh Pak Mantrik yang semakin menggelincang. Tapi tanggap Romo dengan gamang yang mana langsung ditanggapi lagi oleh Pak Mujib. "Silakan Romo, saya akan bersedia bersaksi pada gereja Anda," sentak Pak Mujib lagi yang disusul pula oleh Rudi dan Romi yang turut memohon kepada Romo. "Ayo Romo, ayo," kata kedua anak pemantrik yang memohon sambil menangis, dan tak lama kemudian segera ditimpali oleh Haji Holil. "Sudah Romo, lakukan saja apa yang harus jenengan lakukan untuk saudara saya ini," ucap Haji Holil yang akhirnya membuat Romo langsung bersiap untuk melakukan pengusiran itu. Romo sekejap keluar kamar dan kembali lagi sambil membawa kursi. Ia pun segera meminta kepada mereka untuk mendudukan dan mengikat Pak Mantrik. "Dudukan di sini, ikat yang kencang," pintu Romo saat itu yang tiba-tiba membuat Pak Mantrik berhenti memberontak dan kembali tertawa. "Se, kowe kabeh ra usah repot-repot. Saya bisa duduk sendiri. Saya mau lihat Romo yang ngeyel ini melakukan tindakan yang belum pernah dia lakukan," tantang roh jahat yang berada di dalam tubuh Pak Mantrik itu yang seketika memancing keraguan dalam diri Romo. Romo memang pernah memiliki pengalaman beberapa kali menangani orang yang sedang diganggu oleh kekuatan jahat, tapi untuk kasus kerasukan seperti ini memang akan menjadi pengalaman pertamanya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh sosok itu tentang Romo yang akan melakukan sebuah tindakan yang belum pernah Romo lakukan sebelumnya. Romo memang sempat merasa ragu atas perkataan itu, tapi dalam keadaan itu rasanya mustahil dan pantang baginya menjadi urung hingga Romo pun mencoba bicara dengan sesantai mungkin. "Wes, monggo duduk. Akan saya antarkan kamu ke neraka," ucap Romo yang kembali membuat iblis itu tertawa dan mengibaskan tubuh Pak Mantrik dari pegangan orang-orang yang berada di dalam kamar itu. Pak Mantrik pun bangkit dan berjalan kaku sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dengan perangai yang sulit dijelaskan. Sembari tersenyum piring, Pak Mantrik melenggang dengan santai dan langsung duduk di kursi yang telah diambil oleh Romo sebelumnya. "Nanti kita line," ucap Pak Mantrik dengan suara iblis itu yang justru meminta mereka untuk segera mengikatnya. Pak Mantrik terus nyerocos dan mengolok-olok selayaknya seorang cenayang. Iblis di dalam diri Pak Mantrik itu mengatakan satu persatu aib dari semua orang tanpa terkecuali. Yang mana salah satu contohnya adalah ucapannya tentang anak Pak Mujib yang meninggal bundir 5 tahun yang lalu karena hamil di luar nikah. Biar kabar anakmu yang gantung diri itu, pasti besok akan menjadi satu denganku di neraka. Pak kaum kok gagal didik anaknya. Olok iblis itu yang untungnya masih diraukan oleh Pak Mujib yang langsung mengerudungi kepala Pak Mantrik itu menggunakan kain spray dan segera mengikatnya.
Tubuh pemantrik yang duduk di kursi itu kini telah dikerudung rapat dan diikat. Itu pun tak menghentikan mulutnya yang masih terus saja meracau. Romo mulai membuka Alkitab dan membacakan doa sembari mencipratkan air suci yang beruntungnya masih ia miliki. Semua orang menyaksikan dengan cemas. Pak Mujib kini terlihat berdoa tanpa suara, dan Haji Holil tampak sudah menggenggam tasbih sembari berzikir dalam hati. Untuk Rudi dan Romi, mereka juga terlihat mengepalkan kedua tangannya dalam posisi doa dengan masing-masing mata yang sudah sembab sedari tadi. Kedua anak pemantrik itu mencoba berdoa meski harus sambil menata nafas yang tersengal karena terlalu menangis. Kutipan demi kutipan doa dan cipratan air suci dari Romo untuk raga pamantrik pun mengiringi suasana saat itu, yang mana sepertinya mulai menunjukkan dan membuat semua orang mengira kalau sang iblis nyatanya tidak sekuat omongannya. Itu semua terlihat karena pemantrik yang semula meracau dan tertawa-tawa itu sekarang kembali mengerang, memberontak dan menggelincang seperti kesakitan. Suasana saat itu cukup sulit untuk digambarkan, antara seram, ngeri, iba dan sedih bercampur menjadi satu. Rudi dan Romi hanya bisa menangis melihat keadaan ayahnya itu. Begitu pula dengan Haji Holil yang tampak seakan masih tak percaya dengan apa yang sedang terjadi pada sahabatnya itu. Tiba-tiba saja angin berhembus dengan kencang. Sungguh aneh dan tak wajar, bisa-bisanya ada terpaan angin kencang yang menghubak-habik masuk ke ruangan tertutup itu. Hingga tibalah waktu di mana teriakan dan erangan pemantrik itu mendadak berhenti di tengah doa yang sebenarnya menurut Romo belum benar-benar selesai. Mengetahui itu, lantas Romo pun menjeda doanya, membuat suasana kamar itu seketika berubah menjadi hening. Romo sempat menoleh ke arah Haji Holil dan Pak Mujib melalui isyarat mata. Sepertinya mereka bertiga sedang sama-sama saling bertanya apakah semua sudah berakhir. Namun tampaknya terjadi kesalahpahaman di sini. Pak Mujib dan Haji Holil, begitu juga dengan Rudi serta Romi, seperti sama-sama mengira kalau doa pengusiran itu sudah selesai. Di saat ini harusnya Romo lebih tahu, tapi entah mengapa kala itu beliau tak sempat menjelaskannya dan justru mulai semakin mendekati tubuh pamantrik yang terduduk berkerudungkan kain sprei dan sudah tidak bergerak itu. Pak Markus, ucap Romo yang sepertinya masih mencoba untuk memastikan. Sebenarnya saat itu Romo sedikit ragu, namun ia yang kini sudah terlanjur berada tepat di hadapan pamantrik itu pun entah mengapa justru malah mendekatkan tangannya dan hendak membuka kerudung serta ikatan itu. Hingga di sini Pak Mujib pun langsung mencegahnya. "Jangan Romo," kata Pak Mujib yang sontak membuat Romo Julius menoleh ke arahnya. Yang mana bersama dengan itu, kurang dari 2 detik setelah Romo menoleh untuk menanggapi ucapan Pak Mujib, secara tiba-tiba dan sangat cepat, pamantrik berhasil melepaskan satu tangannya dengan mematahkan satu lengan kursi yang ia duduki dan langsung mencekik leher Romo sambil berkata, "Nah toh, saya bilang juga apa?" kata iblis yang kembali merasuki sembari mencekik leher Romo. Pak Mujib, Haji Holil, Rudi serta Romi pun langsung menghampiri dan berusaha untuk melepaskan cekikan itu. Namun belum sampai mereka bisa melepaskannya, tiba-tiba saja satu lagi tangan Pak Mantrik berhasil mematahkan lengan kursi satunya dan langsung menyingkapkan kain sprei yang menutupinya. Tidak ada waktu lagi untuk terkejut karena mereka semua tetap harus melepaskan Romo yang sepertinya sudah hampir kehabisan nafasnya oleh cekikan itu. Untungnya tak lama kemudian cekikan itu pun terlepas dengan sendirinya bersamaan dengan raga pemantrik yang kembali terdiam. Romo tersungkur dan terbatuk-batuk. Hampir saja dia lewat karena cekikan itu.
Melihat itu, Rudi dan Romi pun segera memapanya keluar dari kamar, sementara Pak Mujib dan Haji Holil mencoba untuk mengikat Pak Mantri kembali dengan simpul lain yang lebih kuat. Sementara itu, di luar, Romo didudukkan oleh Rudi dan Romi di kursi yang berada tepat di depan kamar. Wajahnya tampak sangat lelah. Kedua anak pemantrik itu hanya bisa memandang iba karena memang di antara semua orang yang ikut malam itu, bisa dikatakan Romo Juliuslah orang yang terlihat paling babak belur. Sementara itu di dalam, seusai Pemujib dan Haji Holil memperbaiki temali yang mengikat tubuh pemantrik, mereka berdua pun kini turut keluar dari dalam kamar itu. Sepertinya kita lanjutkan besok saja. Kasihan Pak Mantrik dan Romo juga, ucap Pak Mujib beberapa saat setelah mereka keluar dari kamar. Tapi Bapak bagaimana? Apa jadi kami bawa keluar saja dari rumah ini untuk sementara? Tanggap Romi, dan dijawab kembali oleh Pak Mujib yang justru tidak menyarankan hal itu. Sebaiknya jangan. Pak Sumantri ini hanya mengira saja kalau semua ini bisa selesai dengan keluar dari rumah ini. Menurut saya percuma, toh iblis ini pasti akan ikut kemanapun Bapak pergi. Saya sarankan kalau memang mau, temani saja Pak Mantrik di rumah ini, ungkap Pak Mujib yang setelah itu kembali berkata, iblis itu pertama kali muncul di sini. Jadi kita harus meleburnya di rumah ini juga, tambah Pak Mujib yang setelah itu mengeluarkan bungkusan garam dari saku celananya dan menebarkannya di ambang pintu kamar di mana Pak Mantrik berada. Menit pun berganti jam. Mereka semua kini tampak duduk di ruang tamu saling mengobrol dengan keadaan yang mulai sedikit tenang karena terhitung sudah 1,5 jam ini Pak Mantrik terlelap dan tidak menunjukkan lagi gelagat-gelagat kerasukan. Ada raut mengganjal di wajah Rudi dan Romi saat itu karena memikirkan omongan dari Pak Mujib yang mana tidak menganjurkan membawa ayahnya pergi sementara dari rumah ini. Pak Jib, apakah kami wajib untuk menemani Bapak malam ini? Tanya Romi mewakili pertanyaan itu yang justru dijawab oleh Romo Julius. Tidak wajib kok Mas. Sesuai dawuh Pak Mujib, Pak Markus itu tidak disarankan untuk keluar dari rumah ini. Gitu Mas Jib, setelah Romo mencoba untuk membantu menjelaskan. Oh iya Mas, betul. Lagi pula, saya yakin keadaan ini tidak akan lama kok. Kalau melihat tadi perkembangan dalam diri Pak Mantrik, bisa jadi tidak sampai 7 hari jiwa beliau pasti akan benar-benar kembali. Tambah Pak Mujib yang lanjut ditimpali oleh Haji Holil. Amin, ucapnya yang setelah itu berkata, begini saja, mulai besok pagi soal makan untuk bapakmu biar Pak D saja yang urus. Biar kalian tidak repot dan tetap bisa fokus bekerja, kata Haji Holil kepada kedua anak sahabatnya itu. Oke Pak D, matur sembah nuwun, kata Rudi dan Romi dengan serentak. Romo, Pak Mujib, Haji Holil, dan kedua anak Pak Mantrik itu pun kembali terlalut dalam obrolan dengan topik yang pada akhirnya selalu kembali pada pertanyaan dari Rudi dan Romi tentang bagaimana bisa ayahnya itu bisa masuk ke dalam belenggu gelap iblis. Kami itu sebenarnya masih gak habis pikir bagaimana Bapak bisa sampai seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi, kami sudah bersaksi bahwa inilah yang terjadi, kata Rudi yang kembali mengulang pertanyaan yang sepertinya tidak akan bisa dijawab dengan tuntas kecuali oleh ayahnya sendiri. Sudah Mas, tidak usah mikir ke situ. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita berupaya untuk kesembuhan Bapak, tanggap Romo yang setelah itu disusul oleh Haji Holil. Oh oleh, benar kata Romo itu, yang paling penting adalah kesembuhan bapakmu, tambah Haji Holil. Oke Pak De, tapi ada satu lagi sebenarnya yang membuat saya terus kepikiran. Bagaimana ya tanggapan orang-orang desa tentang semua ini, kata Rudi dengan wajah yang mendadak lesu.
Sepertinya anak pamantrik itu menganggap ini adalah sebuah aib yang mana lagi-lagi dijawab oleh Haji Holil dengan tenang. Alah, kenapa mesti malu? Dalam keadaan apapun, bapakmu tetap menjadi orang yang terhormat. Bisa Pade pastikan, tidak akan ada orang yang berani berbicara buruk tentang bapakmu. Kalau iba mungkin ya. Orang-orang di desa ini sudah banyak yang dibantu loh sama bapakmu itu. Ah, juga ibumu itu, kata Haji Olil. Oke Pade, kami tahu kalau bapak memang banyak sekali nyumbang untuk desa ini. Tapi apakah itu cukup untuk membuat orang-orang tidak menguji keluarga kami dari belakang? Kata Rudi lagi yang membuat Haji Holil menghela nafasnya dengan panjang. Kalian itu malah mikir terlalu jauh. Wes, jalani saja yang ada di depan, jangan mikir yang tidak penting. Oke Thomas, Romo, tambah Haji Holil yang sebenarnya agak sedikit kesal dengan jalan pikiran anak sahabatnya itu. Namun bersama dengan itu, secara tiba-tiba wangi parfum lavender menyuak tajam di ruangan itu. Rudi dan Romi seketika langsung saling menatap. Dia menoleh ke arah Romo yang agaknya juga sudah paham dengan bebauan itu. Wangi ya, ucap Pak Mujib yang justru malah tersenyum bersama dengan Romi yang setelah itu sekonyong-konyong mengatakan bahwa bau wangi ini adalah bau parfum khas mendiang ibunya. Waduh, bau parfum ibu ini, katanya seketika membuat Haji Holil menepuk tangan Romi dengan keras. Huts, plak, kata Haji Holil memperingatkan anak bungsu pamantrik itu sambil menepuknya. Bau wangi lavender itu masih berkutat tajam, membuat mereka semua menjadi terdiam. Tapi ternyata tidak untuk Pak Mujib yang masih bertahan dengan ekspresi senyumnya. Hingga tak lama setelah itu, Pak Mujib pun mengatakan sesuatu yang cukup tak terduga. Masih sambil tersenyum, Pak Mujib pun berkata, "Saya cukup yakin kalau besok Pak Mantrik akan mulai eleng," kata Pak Mujib yang kurang lebih mengutarakan keyakinannya bahwasanya besok Pak Mantrik akan mulai eling, atau dalam arti lain Pak Mantrik sepertinya tidak akan denial lagi dengan kematian istrinya. Keesokan harinya, pagi itu, sekitar pukul 6 pagi, terlihat Haji Holil yang berjalan sembari membawa rantang yang berisi makanan. Pagi itu, ia hendak menuju ke rumah Pak Mantrik. Karena sesuai dengan janjinya semalam pada Rudi dan Romi, dialah yang akan membantu mengurus makan untuk sahabatnya itu di setiap paginya. "Inter sebungkus Mbak," ucap Haji Holil yang kala itu menyempatkan mampir ke warung terlebih dulu untuk membeli rokok bakal sahabatnya itu. "Wih, Pak Haji, tumben pagi-pagi mau kemana? Apa ndak ke pasar?" tanya pemilik warung saat itu. "Ini toh Mbak Yu, mau ngantar makanan buat Kang Mantrik. Kasihan, dia lagi masuk angin," jawab Haji Holil yang seketika membuat ibu-ibu pemilik warung itu sedikit tersentak. "Walah," jawab mempunyai warung dengan agak gugup sembari menyodorkan sebungkus rokok pesanan Haji Holil itu. Gelagat itu seperti menggambarkan bahwa kabar kehebohan semalam tentang Pak Mantri yang ditemukan di depan makam memang sudah cukup menyebar ke semua orang. Tapi melihat lawan bicaranya saat itu adalah Haji Holil, ibu pemilik warung itu seperti tak berani untuk bertanya lebih jauh. Selayaknya ibu-ibu yang biasanya gemar untuk jauh menggosip warta-warta hangat, Haji Holil tentunya juga paham dengan gelagat itu. Tapi pagi itu sepertinya dia memilih untuk tak mau mengambil pusing. Dengan segera ia membayar barang yang tadi dibelinya dan langsung beranjak menuju rumah Pak Mantri. Hingga sampailah dia di rumah sahabatnya itu, tampak Haji Holil mengetuk pintu dengan sedikit meragu. Karena jujur saat itu ia cukup gamang akan bagaimana respon dari Pak Mantri atas kedatangannya. "Bismillah, tok tok tok, tok tok tok,
Kos, ucapnya sambil mengetuk pintu rumah Pak Mantrik dengan tidak begitu keras yang ternyata tak butuh waktu lama untuk Pak Mantrik menyambut panggilan dan ketukan itu. Haji Holil pada awalnya sempat merasa was-was karena sebelum pintu terbuka dengan sabar, dia mendengar suara langkah kaki yang berlari di dalam rumah hingga prasangka itu pun seketika berubah ketika Pak Mantrik yang membuka pintu itu langsung memeluk Haji Holil dengan air mata yang berderai. Puji Tuhan, Cil, kata Pak Mantrik dengan suara bergetar sembari memeluk tubuh sahabatnya itu. Piye Gus, piye? Jawab Haji Holil sembari membungkuk untuk meletakkan rantang yang dibawanya itu di lantai dan segera mengelus-ngelus punggung Pak Mantrik. Perangai Pak Mantrik pagi itu seketika membuat Haji Holil membatin dalam hati, yang mana saat itu ia langsung berpikir bahwa sepertinya sahabatnya itu sudah mulai eling akan jati dirinya. Wes, ayo melebu sek wae, ayo, kata Haji Holil yang tak lama kemudian membuat Pak Mantrik melepaskan pelukannya. Namun, loh, kamu kenapa Tokus? Kata Haji Holil yang setelah itu terkejut karena melihat darah yang menetes dari salah satu kepalan tangan sahabatnya itu, yang mana setelah diperiksa ternyata itu disebabkan oleh tangan Pak Mantrik yang menggenggam rosarionya terlalu kencang. Pak Mantrik pun dirangkul masuk oleh Haji Holil dan segera didudukan di kursi ruang tamu. Haji Holil bergegas ke belakang mencari sesuatu untuk luka di tangan sahabatnya itu. Sebentar, saya carikan gombal dulu, kata Haji Holil seraya beranjak masuk meninggalkan Pak Mantrik yang masih sesenggukan itu. Tak lama kemudian, ia pun kembali membawa selembar handuk kecil yang langsung digenggamkan ke tangan Pak Mantrik yang sudah berdarah itu. Piye? Hah? Gimana Gus? Kata Haji Holil lagi setelah itu, yang mana malah membuat Pak Mantrik semakin menangis terseduh-seduh seakan sedang menyesali sesuatu. Momen itu membuat Haji Holil terdiam. Ia mulai duduk di samping Pak Mantrik sembari mengelus-ngelus pundaknya menunggu agar sahabatnya itu selesai menumpahkan air matanya. Sekira beberapa saat pun berlalu dengan keadaan Pak Mantrik yang mulai bisa kembali menata nafasnya, dan setelah itu tanpa ditanyai lagi, sahabat dekat Haji Holil itu pun mulai menceritakan bagaimana semua berawal dan bagaimana sakitnya hari-hari lalu ketika ia terkurung di dalam tubuhnya sendiri. Kala itu Pak Mantrik menjelaskan, seingatnya terakhir kali ia benar-benar sadar dan menguasai tubuhnya adalah saat ia mencabut nisan kayu dari makam istrinya dan membawanya pulang ke rumah, yang mana itu terjadi sehari setelah istrinya meninggal. Aku benar-benar tidak tahu, Cil. Yang aku pikirkan saat itu adalah tawaran Berta yang menawarkanku bertemu untuk terakhir kalinya, kata Pak Mantrik yang pada intinya menjelaskan bahwa satu hari setelah istrinya dimakamkan, di pagi-pagi buta ia terbangun setelah bermimpi didatangi oleh istrinya, yang mana di dalam mimpinya itu istri Pak Mantrik mengatakan kalau Pak Mantrik dan istrinya ingin bertemu untuk terakhir kalinya, maka cabutlah nisan makamku dan bawalah pulang. Koeling dengan perbuatanmu selama ini? Tanya Haji Holil yang dijawab oleh Pak Mantrik dengan gelengan kepalanya, yang mana tak lama kemudian ia kembali menjelaskan kalau ia sesekali sering sadar secara mata tapi tak bisa mengendalikan tubuhnya. Mata saya itu sadar saat membeli limpa dan paru di lapak mau di pasar waktu itu. Tapi berani sumpah, saat itu yang bicara, yang berkehendak dan berjalan sampai ke sana, itu sama sekali bukan saya, terang Pak Mantrik pada sahabatnya itu. Tapi yang membuat saya sedih dan sakit hati adalah sesuatu yang bukan kehendak saya ini seperti benar-benar lihai meniru perangai saya. Dan hancurnya lagi adalah mata saya hanya bisa melihat
dan mendengar ketika makhluk kurang ajar ini mengusir anak dan cucu saya dengan mulut saya sendiri. Tambah pemantrik lagi yang segera kembali ditenangkan oleh Haji Holil. Wes Gus, ojo khawatir. Yang penting sekarang kamu sudah eling. Wes, ini dimakan dulu. Saya akan temani sampai kamu selesai makan, kata Haji Holil sembari mengeluarkan rokok yang tadi ia beli untuk sahabatnya itu. Di sini sudah ada perubahan yang sangat inti, yaitu tentang pemantrik yang sekarang sudah kembali pada kenyataannya bahwasanya Ibu Berta Sri Murni, istrinya itu sudah meninggal dunia. Hingga pemantrik yang sudah kian tenang itu pun mulai memakan makanan yang dibawa oleh sahabatnya itu. Haji Holil menunggui pemantrik dengan tatapan haru. Saat itu ia tentu sangat bersyukur bahwa keadaan sahabatnya itu sudah semakin membaik, hingga semua pun mendadak sendu ketika pemantrik yang tiba-tiba saja berpesan kepada Haji Holil dengan ungkapan yang terlampau jauh. "Cil," ucap pemantrik di tengah suapan nasi yang masuk ke dalam mulutnya itu. "Ya Gus, piye?" jawab Haji Holil. "Besok nek aku raono, aku titip anak-anak yo. Tolong kasih tahu Persil, sepetak tanah selatan adalah punya Rudi, dan yang sebelah selatan itu punya Romi. Emas-emas punya Berta, juga ada 220 gram itu. Tolong kamu bagi rata yo," pesan pemantrik tiba-tiba yang seketika membuat Haji Holil menggeleng dan mengelus dada sambil berkata, "Bus, cangkemmu rasa ngawur. Lagian emangnya aku iki opo, pengacara apa? Dititipi wasiat bondo. Kalau cuma wasiat nasihat sih, gak usah kamu suruh. Aku pasti akan melakukannya. Lagi pula, kalau hanya 2 petak tanah dan emas yang jumlahnya juga genap, kok sampai repot dititipkan wasiat ke saya? Bicara saja sendiri. Toh nanti malam mereka juga akan kesini," kata Haji Holil yang sebenarnya sembari menahan matanya yang sudah mulai berkaca-kaca. Yang mana itu seperti sengaja ia lakukan untuk menutupi hatinya yang cukup teriris oleh ungkapan itu. Tapi beruntung, kelakar spontannya itu berhasil tersampaikan kepada pamantrik dan membuatnya juga ikut menyambut guyonan itu dengan tawa terbahak-bahak. "Iya ya Cil, cuma harta yang juga ndak seberapa, yang mana sepertinya dibicarakan 2 menit saja selesai," tanggap pamantrik sembari tertawa dengan mulutnya yang tampak masih sibuk mengunyah makanan. Haji Holil hanya bisa tersenyum sembari terus memandangi sahabatnya yang sedang makan itu, sampai akhirnya semakin lama dia mulai merasa aneh melihat gaya makan dari pamantrik yang sepertinya keluar dari kebiasaannya. "Bu alon-alon wae to Gus," kata Haji Holil yang melihat pamantrik menyuap nasinya secara tak beraturan hingga makanan itu tumpah-tumpah. Pamantrik seperti tak peduli dengan omongan sahabatnya itu, dan sekarang malah terlihat semakin menjadi-jadi dengan melepaskan sendoknya dan kini menggunakan tangannya yang terluka untuk menambahkan nasi dan lauknya lagi sampai benar-benar habis. "Walah, rakus bener kamu, canda Haji Holil lagi, tapi dengan sedikit ragu namun masih mencoba untuk terkekeh, yang mana benar saja kali ini akhirnya pamantrik menanggapi dengan perangai aneh dan sangat-sangat berbeda. "Kurang, iki kurang. Kalau buat makan 5 orang kurang," tanggap pamantrik sembari tertawa yang kini tak lagi terdengar seperti suaranya. Haji Holil terperanjat oleh perangai itu dan mulai membatin sesuatu yang tak ia inginkan. Waduh, kemasukan lagi nih orang, batin Haji Holil yang anehnya langsung diketahui oleh pamantrik dengan berkata, Oh, iki Seto Sumantri wes tak kon turu meneh." Terdengar suara nenek tua yang keluar dari mulut pamantrik saat itu.
Melihat sahabatnya seperti itu, Haji Holil tersentak, seperti mengulang kejadian tempo hari di mana ia kembali hanya berdua dalam satu ruangan dengan pamantrik yang diduga kuat tengah dirasuki itu. Bedanya, untuk kali ini dia faham dan benar-benar tahu akan keadaan itu. "Siapa kamu sebenarnya?" ucap Haji Holil yang terlihat berusaha untuk memberanikan diri, yang mana tak lama setelah itu pamantrik pun menanggapinya dengan mengacungkan tangannya ke bawah lantai sembari berkata, "Aku saka kuburan sing jero," kata Pak Mantri dengan masih menggunakan suara seperti nenek tua itu, yang mana beberapa saat kemudian Haji Holil pun dibuat terkejut oleh pintu depan yang tiba-tiba saja terbanting dan terbuka. Biak! Allahu Akbar! Sentak sahabat Pak Mantri yang terkejut dan kembali ditanggapi dengan tawa nenek tua. "Kalau takut itu takut aja, jangan sok berani," ucap Pak Mantrik yang tak mengapa malah membuat Haji Holil merasa marah. "Ora des, saya itu ndak takut. Cepat keluar, ribut sama saya di luar jarang-jarang. Saya punya kesempatan untuk mati syahid," tantang Haji Holil yang ajaibnya membuat Pak Mantri kini terdengar marah. "Wani yo kowe," ucap Pak Mantri yang kembali dirasuki itu, dan dijawab oleh Haji Holil dengan santai namun mengintimidasi. "Yo manut, mbok pikir aku di? Cepat keluar, apa perlu saya geret?" kata Haji Holil sembari meraih tangan Pak Mantri dan seperti dak menggeretnya keluar dari rumah. "Ora, aku rek neng kene wae," ucap Pak Mantri sembari menepis tangan Haji Holil. Apa yang dilakukan Haji Holil saat itu sebenarnya cukup berbahaya, mengingat beliau memang tidak ada pengalaman khusus berhadapan dengan hal semacam ini. Tapi nyatanya nyali adalah salah satu kunci yang membuat sahabat Pamantrik itu cukup terlihat bisa mengendalikan keadaan. Dan benar saja, karena tak lama setelah itu, Pak Mantrik pun kembali bisa menguasai dirinya dengan mengajak Haji Holil untuk mengantarkannya kembali ke dalam kamar. "Wes Cil, antarkan saya ke kamar saja," pinta Pak Mantrik dengan gelagat yang kini terlihat sangat lemas. "Iya, apa perlu kamu saya temani sampai nanti malam? Sampai nanti anak-anak Rudi dan Romi kemari," tanggap Haji Holil seraya sigap mengangkat dan memapat tubuh Pak Mantrik. "Emang aku orang yang pasar poh?" kata Pak Mantrik yang sepertinya memang berharap untuk ditemani. "Alah gampang, kan masih ada istriku toh," jawab Haji Holil yang langsung disambut riang oleh Pak Mantrik. "Puji Tuhan, tapi apa bener ndak apa-apa kan Cil? Terus terang, saya takut gila kalau ndak ada orang yang menemani," kata Pak Mantrik dengan wajah lega. Singkat cerita, begitu Haji Holil pun pulang untuk berbicara dengan istrinya terlebih dahulu, dan setelah itu ia segera kembali lagi ke rumah Pak Mantrik. Ini adalah momen yang sangat baik jika bisa digambarkan, di mana seharian penuh Haji Holil menemani Pak Mantrik. Yang ajaibnya, dalam pengawasan Haji Holil, iblis itu sama sekali tidak menunjukkan perangainya. Hingga sore pun menjelang, saatnya Haji Holil pulang terlebih dulu. "Gus, aku tak muli saya. Aku mau mandi, sholat asar, terus nanti kesini lagi kok," kata Haji Holil yang seketika membuat wajah Pak Mantrik berubah menjadi cemas. "Tapi benar nanti kesini lagi toh, jangan lama-lama yo," tanggap Pak Mantrik saat itu. Yo, tenang wae," jawab Haji Holil sembari berjalan menuju pintu keluar dan diikuti juga oleh Pak Mantrik. Haji Holil pun beranjak pergi dari rumah sahabatnya itu, Pak Mantrik, yang mengantarnya sampai ambang pintu terlihat dengan wajahnya yang cemas mengiba saat Haji Holil berjalan pergi. Pak Mantrik menunggu di ruang tamu dengan wajah yang amat sedih.
Yang beruntungnya itu tak bertahan lama karena beberapa saat kemudian dia mendengar suara deru mobil yang berhenti tepat di depan rumahnya. Pamantrik bergegas membuka pintu, rautnya segera berbinar melihat Rudi dan juga Romo Julius masuk melalui pintu depan. "Romo, Rudi!" teriak pemantrik dengan mata yang kembali berkaca-kaca, yang mana setelah anak sulungnya dan Romo menghampiri, pamantrik segera memeluk mereka berdua sembari meminta maaf. "Maafkan Bapak, maafkan saya ya Romo," kata pamantrik, yang seketika membuat Rudi dan Romo Julius merasa aneh sekaligus senang. Ya Pak Markus, tidak ada yang perlu dimaafkan kok," ujar Romo seraya menuntun pamantrik kembali duduk di ruang tamu, yang mana setelah itu pamantrik segera nyerocos menceritakan apa yang selama ini ia rasakan. "Selama ini saya hanya bisa melihat kalian, namun ada orang lain dalam tubuh saya ini yang mengendalikan semuanya." Begitulah sekira inti cerita dari penjelasan pamantrik. Sebenarnya tak ada yang begitu paham dengan penjelasan pamantrik, tapi sekarang itu tidaklah penting. Setelah melihat pamantrik yang kini sudah mulai pulih seperti sedia kala, "Kalau diperkenankan, boleh nggak saya nyekar ke makam istri saya, Romo?" kata pamantrik lagi, yang semakin menunjukkan bahwa ia tak lagi denial dengan kematian istrinya itu. Boleh, boleh sekali Pak Markus. Tapi jangan sekarang, terlalu sore. Besok pagi saja, nggih, jawab Romo yang segera disela oleh Rudi. "Pak Deolil jadi kesini ya Pak?" tanya Rudi karena melihat rantang-rantang makanan kosong yang sedikit berserakan di meja ruang tamu. "Iya Rud, dari tadi pagi Pak Demo itu nemenin Bapak. Baru saja dia pulang, mau mandi katanya," jawab Pak Mantrik. Tampak Rudi kini hendak berjalan masuk, meninggalkan ayahnya dan Romo Julius di ruang tamu, hingga Pak Mantrik pun bertanya kepadanya. "Loh, mau kemana kamu?" kata Pak Mantrik, yang membuat Rudi berhenti dan menjawabnya. "Mau ke kamar, beres-beres. Pasti berantakan banget kan karena semalam," jawab Rudi, yang langsung dicegah oleh ayahnya itu. "Jangan Rud," kata Pak Mantrik. "Loh, kenapa memang?" jawab Rudi, yang juga ditambah oleh Romo Julius. "Ya, memangnya kenapa toh Pak Markus?" kata Romo juga, yang mana Pak Mantrik pun sejenak terdiam, dan setelah itu ia berkata sedikit pelan. "Tadi pagi dia itu mau melepaskan tali yang mengikat Bapak, asalkan Bapak mau mencelakai Pak Deolil. Ketika tadi pagi Pak Demo itu datang ke sini, tapi untungnya itu tidak terjadi. Nah, sekarang Bapak itu takut kamu kenapa-napa kalau masuk ke sana, karena Bapak yakin dia ada di sana di kamar," kata Pak Mantrik, yang setelah itu kembali membisik. "Untung saja tadi Bapak melihat Rosario yang langsung Bapak genggam kuat-kuat," tambah Pak Mantrik sembari memperlihatkan tangan yang terluka karena terkena besi salib dari Rosario yang ia genggam. Pemantrik beranggapan berkat Rosario itulah dirinya menjadi urung dikendalikan untuk mencelakai Haji Holil tadi pagi. Rudi tentu urung untuk masuk setelah mendengar penjelasan ayahnya itu. Ia pun kembali duduk dengan muka yang mendadak berubah tegang. Hingga bersama dengan itu, Pak Mantrik tiba-tiba meringis, memijati pundaknya, membuat kerak mejanya sedikit tersingkap, sehingga Romo kala itu tanpa sengaja melihat setitik luka lebam di sekitaran dada Pak Mantrik. Ternyata Pak Mantrik juga tidak menyadari akan luka lebam itu, hingga setelah Romo memberitahu dan meminta Pak Mantrik untuk membuka baju. Luka lebam membiru itu ternyata tidak hanya satu, melainkan terdapat banyak di hampir seluruh bagian tubuh Pak Mantrik, yang mana selayaknya luka lebam akan terasa sakit bila disentuh. Ada satu luka yang bisa dibilang cukup parah, yang mana itu terdapat di bagian punggung Pak Mantrik, berupa 6 garis panjang saling bertumpuk tak beraturan seperti luka cambukan.
Siapa yang berani melakukan ini? Kata Rudi dengan wajah yang marah. Romo pun juga tak bisa menjawab dengan pasti karena bentuk luka itu seperti sebuah penyiksaan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Bagaimana ini bisa terjadi, Pak Markus? Tanya Romo, yang mana tak butuh waktu lama untuk mereka mendapatkan jawaban karena setelah itu pemantrik menjelaskan bahwa luka itu adalah luka yang merupakan hasil dari ulahnya sendiri. Kenapa harus seperti itu, Bapak? Kata Rudi yang amarahnya seketika urung setelah mengetahui fakta itu. Dia janji akan pergi kalau Bapak melakukannya, kata Pak Mantrik yang segera ditimpali oleh Romo. Dia itu penipu, Pak Markus. Jangan pernah percaya dengan apa yang dia katakan, kata Romo yang langsung disambut lagi oleh Pak Mantrik yang tiba-tiba dia menunduk dan setelah itu berkata, bukannya roto-roto manusia memang sangat mudah ditipu ya? Kata Pak Mantrik terkekeh merunduk dengan suara yang sudah berubah lagi menjadi seperti suara nenek-nenek. Selesai. Wow, luar biasa kisah Mantrik part 9. Di sini ngeri banget ya jadi Pak Mantrik ya. Jadi Pak Mantrik nih di part 9 ini sudah sadar ya, sempat sadar. Jadi belum sepenuhnya sadar, sempat sadar. Dan di sini dia memberikan keterangan bahwasanya ketika iblis itu merasuki dia, tuh dia dalam posisi apa ya? Sadar, bukan sadar ya. Dia melihat, dia mendengar apa yang dia ucapkan dan apa yang orang lain ucapkan, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ini kan ngeri banget ya. Seperti contohnya ketika dia membeli limpa dan paru di tokonya milik Haji Holil. Nah di situ dia denger tuh dia ngomong apa, Haji Holil ngomong apa, tapi itu bukan dia yang ngomong. Itu yang ngomong, yang mengendalikan adalah iblis yang ada di dalam hatinya dia, yang mana menurut Pak Mujib ini adalah iblis sasar jiwa. Yang mana iblis sasar jiwa ini merasuki orang-orang yang sedih, yang merasa kehilangan, meratap kesedihan yang berlarut-larut. Disinilah masuk iblis sasar jiwa ini, yang ternyata itu dimulai dari ketika di malam pertama Bu Murni meninggal ya, Bu Berta Sri Murni meninggal, itu ada tawaran tuh, kalau kamu ingin bertemu denganku yang terakhir kalinya, datanglah ke kuburan. Sampai ke kuburan, cabutlah nisan kayunya. Nah disitulah ternyata menjadi titik awal dari semua ini terjadi. Jadi pada saat dia datang ke kuburan itu sadar tuh Pak Mantrik tuh, tapi setelah dia mencabut nisannya dari kuburan Bu Berta, udah selesai di situ tuh, mulai semua ini. Keren banget ya. Besok pokoknya jangan sampai ketinggalan teman-teman. Untuk part endingnya part 10 di sini akan terbongkar semua berarti misteri ya. Masih kita sama-sama belum tahu nih. Saya juga sengaja loh nggak baca sampai habis teman-teman. Jadi supaya nggak tahu nih, supaya sama-sama kita tercengang apakah akhirnya. Waduh, keren banget. Makasih Mas Agil sekali lagi, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempol, boleh juga dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah saya selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.